Birokrasi adalah sistem pengaturan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur negara untuk mencapai tujuan negara dengan efektif dan efisien. Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi juga dapat diartikan sebagai kombinasi yang beragam dan tidak berpola antara teori dan pelaksanaannya, dengan tujuan untuk memahami hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan responsibilitas kebijakan negara terhadap berbagai kebutuhan sosial yang bersifat umum. Untuk mensejahterakan rakyatnya, maka negara memiliki birokrasi pemerintahan. Birokrasi dianggap sebagai instrumen penting dalam negara yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Untuk itu, negara membangun sistem administrasi negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya, yang disebut dengan istilah birokrasi pemerintah. Model birokrasi yang netral menurut pemikiran Weber sejalan dan dapat kita telusuri dalam pandangan filsafat Hegelian yang memandang negara sebagai suatu elemen netral yang seolah-olah terpisah dari kehidupan masing-masing individu masyarakat. Birokrasi bukan hanya harus hadir di tengah-tengah masyarakat, tetapi kehadirannya berdampak nyata bagi masyarakat. Itu yang penting, memberikan solusi pada persoalan-persoalan masyarakat, serta melindungi, mengayomi, dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan amanah konstitusi. Netralitas birokrasi. Itulah salah satu gagasan Weber yang diharapkan mampu menjadikan birokrat dan birokrasinya bekerja secara profesional dan dapat bertanggung jawab secara penuh terhadap tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajibannya. Gagasan Weber mengenai netralitas birokrasi dapat dikatakan sangat cerdas jika kita mempertimbangkan posisi dan kedudukan birokrasi sebagai eksekutor kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh para elit atau pejabat politik. Birokrasi pemerintah ada untuk melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Hal itu dipertegas oleh pandangan kaum pluralis yang menyatakan bahwa birokrasi sebagai salah satu elemen negara yang merupakan bagian terdepan yang menjalankan fungsi pelayanan masyarakat yang dibebankan kepada negara melalui kebijakan yang ditetapkan, program yang dilaksanakan, kegiatan yang dilakukan dalam pengimplementasian berbagai kebijakan itu. Reformasi birokrasi di Indonesia, efek dari kebijakan yang menjadikan birokrasi sebagai instrumen kekuasaan adalah tumbuh suburnya budaya birokrasi yang sentralistik dan berorientasi pada kekuasaan atau elit politik yang berkuasa dan menduduki jabatan-jabatan politik. Oleh sebab itu, birokrasi pelayanan sangat rendah tingkat akuntabilitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi pemerintah dihadapkan pada banyak dan besarnya tuntutan dan harapan masyarakat untuk keluar dari persoalan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada birokrasi. Profesionalisme birokrasi, birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, adanya akuntabilitas dalam pelayanan, netralitas birokrasi, dan sebagainya, menjadi nuansa yang dituntut oleh masyarakat terhadap birokrasi pemerintah. Bagi sebagian orang, birokrasi di Indonesia terkesan berbelit-belit atau berbuntut proses yang amat sangat lama. Namun, pada pengalaman yang lainnya, birokrasi telah berjalan sesuai prosedurnya. Sama halnya seperti definisi birokrasi menurut Hegel. Hegel berpendapat bahwa administrasi negara atau birokrasi sebagai suatu jembatan yang menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat. Secara sederhana, netralitas birokrasi dimaknai sebagai ketidakberpihakan birokrasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap kepentingan kelompok atau golongan tertentu yang berkuasa. Netralitas birokrasi artinya bahwa birokrasi hanya memberikan pelayanan kepada kepentingan negara dan masyarakat. Birokrasi sebagai pelayan publik yang menjalankan fungsi negara mengayomi warganya. Gambaran birokrasi yang berposisi netral ini merupakan gambaran yang cocok sebagaimana yang diidealisasikan oleh Max Weber. Di Indonesia, sebelum adanya proses reformasi, terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan kinerja birokrasi, seperti terdapat kelambanan dalam pelayanan publik, adanya masalah suap dalam pelayanan izin, proses administrasi yang berbelit-belit, struktur organisasi yang gemuk, yang cenderung tidak efisien, bahkan boros dalam pengelolaan anggaran.
Semua permasalahan itu disebut sebagai patologi birokrasi. Patologi birokrasi ini di Indonesia nampaknya sudah termasuk dalam kategori sangat parah, karena telah menjangkiti semua level dalam organisasi pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Implikasinya adalah kinerja birokrasi dalam pelayanan publik belum memberikan kepuasan masyarakat. Hasil survei Lembaga Transparansi Internasional tahun 2017 menempatkan Indonesia pada urutan ke-129 dari 188 negara yang disurvei. Dengan kondisi birokrasi yang demikian itu, maka perlu dilakukan reformasi yang bersifat holistik, yang meliputi unsur-unsur organisasi publik seperti hukum, struktur, prosedur, kebijakan, dan budaya organisasi. Di Indonesia, perubahan yang terjadi dalam birokrasi sangat lambat jika dibandingkan dengan organisasi bisnis. Dari semua unsur dalam birokrasi, yang paling sulit berubah adalah aspek sumber daya manusianya, karena mindset yang sudah terbentuk sekian lama sehingga sulit untuk menerima perubahan. Untuk itu, pendekatan reformasi birokrasi yang perlu dilakukan untuk memperbaiki perilaku dan kinerja pelayanan birokrat di Indonesia adalah pendekatan yang bersifat holistik, yaitu reformasi yang mencakup semua unsur birokrasi, yaitu pengetahuan, keterampilan, mindset sumber daya manusia, struktur birokrasi, budaya birokrasi, sarana dan prasarana birokrasi. Dengan cara perubahan mental aparatur yang mendorong terciptanya budaya kerja positif, penciptaan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, perubahan perilaku koruptif aparatur melalui sistem pengawasan yang preventif, kuratif, dan akuntabel, penguatan dan penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih bekerja baik dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, perubahan sistem kelembagaan yang mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan, perubahan sikap dan perilaku aparat pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Reformasi struktural agar lembaga-lembaga menjadi semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah. Ini juga hati-hati. Kalau mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas. Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri. Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan. Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat adalah suatu organisasi kesehatan fungsional yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Puskesmas diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi secara efektif dan efisien. Puskesmas memainkan fungsi pentingnya kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Tujuan ini berupaya untuk memastikan kehidupan yang sehat serta mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat juga diharapkan senantiasa bertumbuh untuk menyediakan pelayanan yang prima dan berkualitas. Dalam praktiknya, birokrasi yang digagas Weber seharusnya ideal agar dapat bertindak rasional. Pada kenyataannya, dengan sistem politik pemerintahan yang dianut bersifat partisan atau berpihak pada partai politik yang berkuasa. Adanya penyelenggara jaminan sosial atau BPJS merupakan suatu badan dari pemerintah, badan penyelenggara jaminan sosial yang dibentuk pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat dan seluruh warga negara Indonesia nantinya secara bertahap.
Ada beberapa pengalaman bahwa ketika mereka datang dengan BPJS, maka pelayanannya akan berbeda dan berbelit-belit, sulit dan tidak diprioritaskan. Berbeda dengan pengalaman saya di puskesmas ini yang memberikan pelayanan sama seperti pasien yang lain dan mendapat pelayanan yang baik pula. Cepat dalam melayani masyarakat, fasilitas yang sama mumpuni, respon dan pelayanan yang baik menjadi pengalaman saya ketika berada di puskesmas atau lembaga kesehatan negara atau pelayanan publik puskesmas ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran puskesmas di tengah masyarakat jelas sangat berarti khususnya dalam mensukseskan pembangunan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, keberadaan puskesmas di tiap-tiap kecamatan di seluruh wilayah Indonesia sangatlah dibutuhkan. Terlebih apabila ditilik dari level pelayanan, puskesmas tak lain adalah garda terdepan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, puskesmas membutuhkan berbagai peningkatan dari berbagai macam sisi sehingga penataan ulang pada ranah kualitas layanan. Aksesibilitas dan keterjangkauan perlu untuk dilakukan dengan baik dan seksama. Prioritas untuk menyediakan layanan kesehatan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu pijakan penting guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat tanpa sekat. Dari yang saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi Indonesia saat ini ada dua aspek yang sangat mendesak dan perlu dilakukan reformasi, yaitu yang pertama, ada redesign atau menata ulang struktur birokrasi yang terlalu besar, pusat dan daerah, yang menyebabkan anggaran birokrasi yang terlalu besar dan kinerjanya yang lambat. Kedua, perubahan mindset para birokrat yang seharusnya lebih mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saya Diva Nabila Ahmad, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Terima kasih.